Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Maka pada kesempatan pagi hari ini, setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang masalah hisab, maka pada pagi hari ini kita masuk kepada pembahasan yaitu berkenaan dengan masalah kisos. Jadi di antara peristiwa yang terjadi pada hari kiamat nanti yaitu adanya kisos, di mana makna kisos secara bahasa artinya al-muqassah, yaitu membalas atau menuntut kesamaan atau membayar setimpal. Adapun secara istilah syar'i, kisos ketika di dunia itu adalah hukuman balasan yang setimpal, jiwa dengan jiwa, luka dengan luka. Adapun kisos di hari kiamat itu adalah pengambilan hak di antara manusia, hewan, bahkan seluruh makhluk dengan adil tanpa ada yang terzalimi. Ini yang dimaksud dengan kisos. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 17, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Demikian juga di dalam surat Az-Zumar ayat 31, summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantahan atau bersengketa di sisi Tuhanmu. Dan kata tahtasimun di dalam ayat di atas mengisyaratkan tentang kisos, sebagaimana di dalam tafsir
Ibnu Jarir At-Tabari. Dan kisos pada hari kiamat itu bisa kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu kisos yang terjadi di antara hewan-hewan. Jadi bagaimana hewan-hewan akan dikumpulkan di padang mahsyar, sebagaimana pembahasan ini telah kita sampaikan pada pembahasan yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal wukhushu khusirat. Jadi dalam surat At-Takwir ayat yang kelima, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalakum ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di muka bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Jadi bagaimana saat itu hewan-hewan juga dikumpulkan pada hari kiamatnya. Jadi bukan hanya manusia, dan tujuan dikumpulkannya hewan-hewan itu untuk dikisos. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqadas lisatil jalha minasatil qarna. Semua hak-hak benar-benar akan dipenuhi atau akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak, hingga kambing bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi bagaimana keadaan hewan pun mereka akan mengalami keadilan. Sehingga Abu Dzar dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a syataini tantatihani faqala ya Aba Dzarrin hal tadri fima tantatihani qala la qala lakinnallaha yadri wa sayaqdi bainahuma. Jadi Abu Dzar dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dua ekor kambing yang saling beradu tanduk. Beliau lalu bersabda, wahai Abu Dzar, apakah kamu tahu kenapa mereka berdua saling menanduk?
Maka Abu Dzar menjawab, saya tidak tahu. Lantas Nabi pun bersabda, akan tetapi Allah Maha tahu, dan Dia akan mengadili di antara keduanya. Ini hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan oleh Syekh Albani bahwasanya sanadnya sahih. Jadi ini keadaan bagaimana hewan. Mereka akan mengalami keadilan. Hewan yang ketika di dunia dia berbuat zalim kepada hewan yang lain, bagaimana mereka akan mendapat pembalasan. Sampai kambing yang bertanduk, bagaimana tanduk itu nanti akan diambil oleh kambing yang tidak bertanduk. Di mana ketika di dunia kambing-kambing yang tidak bertanduk itu menjadi sasaran dari mereka kambing-kambing yang bertanduk, maka bagaimana tanduk itu nanti akan dipindah, diberikan kepada kambing-kambing yang tidak bertanduk untuk membalas. Dan ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada hewan-hewan. Walaupun setelah kisos ini terjadi di kalangan hewan, maka bagaimana mereka setelah itu akan berubah menjadi tanah. Jadi akhir keadaan mereka yaitu ketika kisos telah dilaksanakan di kalangan mereka. Setelah itu mereka akan menjadi tanah. Sebagaimana dalam riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Jadi setelah kisos itu terlaksana, jika ketika orang-orang kafir melihat kisosnya hewan-hewan, kemudian mereka melihat bagaimana setelah itu hewan-hewan itu menjadi tanah, itu kisah akhir kehidupan mereka, maka mereka pun kemudian mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Itu perkataan mereka orang-orang kafir, di mana mereka mengatakan, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Dalam surat An-Naba ayat 40. Karena kalau menjadi tanah dan itu akhir dari perjalanan mereka, mereka tidak akan mengalami kehidupan selanjutnya. Mereka tidak akan masuk ke dalam neraka, gitu ya. Kisah perjalanan mereka telah selesai, dan itu berbeda dengan keadaan mereka orang-orang kafir yang kisos mereka itu akan terus berjalan, ya, sampai mereka masuk ke dalam jahanam selama-lamanya. Sehingga di antara hikmah kisosnya para hewan itu ada 3. Yang pertama, menunjukkan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hewan-hewan pun dikisos, sehingga betul-betul adil. Tidak ada kedzaliman sedikit pun. Semua hak
itu akan dikembalikan. Kemudian dengan adanya kisos di kalangan hewan, itu juga merupakan satu bentuk penekanan bahwasanya kisos antara manusia itu nanti betul-betul ada. Jangankan manusia, hewan saja itu ya. Yang hewan itu tidak terkenai beban taklif, tidak terkenai beban syariat, tidak terkenai beban kewajiban, itu pun ditegakkan kisos, apalagi manusia. Jadi kalau pada hewan saja akan terjadi, tentunya pada manusia itu apalagi. Dan ini menjadikan yang ketiga, menjadikan orang-orang kafir semakin menderita, semakin menyesal. Dengan adanya kisos di kalangan hewan-hewan tadi, sampai dia mengatakan, ya laitani kuntut turaba. Ini penyesalan yang amat sangat gitu ya. Ini tentang kisos yang terjadi di kalangan hewan. Kemudian yang kedua, jenis kisos yang kedua yaitu kisos di kalangan manusia, di antara manusia. Sehingga Nabi SAW bersabda, man doroba dorban dulman uktussa minhu yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang memukul dengan satu pukulan secara zalim, maka dia akan dikisos pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Nabi juga bersabda, man doroba mamlukahu zaliman uqida minhu yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang memukul budaknya dengan zalim, maka akan dikisos pada hari kiamat. Ini kisos yang terjadi di kalangan manusia. Kemudian bagaimana tata cara manusia pada hari kiamat nanti berkenaan dengan masalah kisos? Maka yang pertama tentang kisos di kalangan manusia, yaitu bahwa cara pembayarannya itu dengan pahala dan dosa. Jadi pembayarannya dengan pahala dan dosa. Sebagaimana sabda Nabi, man kanat lahu matlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in fal yatahalalhu minhul yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhida minhu biqadri matlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhida min sayyiati sahibihi fa khumila alaihi. Jadi barang siapa yang pernah berbuat aniaya, barang siapa yang pernah berbuat zalim terhadap saudaranya, dari menjatuhkan kehormatannya atau kedoliman apapun ya, maka hendaklah dia meminta kehalalannya, hendaklah dia meminta maaf, maksudnya pada hari ini, yaitu ketika di dunia.
sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti, yaitu pada hari kiamat, bila dia memiliki amal soleh, maka akan diambil darinya sebanyak kedolimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dia dolimi itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi pembayaran kala itu dengan kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa. Demikian juga sabda Nabi ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Atatruna mal muflisu?" Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata, kata sahabat. Jadi mereka mengatakan, menjawab pertanyaan Rasulullah tadi, menurut kami orang yang bangkrut di antara kita, di antara kami itu adalah orang yang tidak memiliki dirham, orang yang tidak memiliki uang dan harta, kata mereka para sahabat. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Jadi Rasulullah SAW setelah itu menjelaskan, sesungguhnya yang bangkrut dari umatku adalah orang-orang yang pada hari kiamat dia datang dengan pahala sholatnya, dengan pahala puasanya, pahala zakatnya, tetapi dia selalu mencaci maki. Jadi ketika di dunia dia sering mencaci maki, dia menuduh makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka yang dia dolimi hingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Jadi pahalanya sudah habis diambil, itu pun belum cukup. Selanjutnya sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya dia dilempar ke dalam neraka. Ini yang disebut dengan orang yang bangkrut. Dia datang dengan pahala ibadah-ibadahnya, tapi bagaimana pahalanya habis? Diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Ketika pahalanya itu belum cukup, bagaimana dosa-dosa orang yang dizalimi diambil dan dibebankan kepadanya. Dan ini metode kisos yang terjadi kala itu.
pada hari kiamat kelak, yaitu dengan transfer pahala kepada orang yang didolimi, atau transfer dosa dari orang yang terdolimi kepada orang yang mendoliminya. Jadi ini keadaan kisos kala itu, yang itu akan terjadi pada manusia. Sehingga bagaimana setiap kali kita hendak berbuat sesuatu berkenaan dengan orang lain, kita harus ingat bahwa semuanya itu ada balasannya. Semuanya ada balasannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi tentang cara pembayaran di dalam kisos, yaitu dengan pahala ataupun dengan dosa. Kemudian yang kedua, dua kemungkinan kisos. Dua kemungkinan kisos. Maksudnya, yang satu dolim, yang satu didolimi. Jika demikian keadaannya, yang satu berbuat dolim, yang satu didolimi, maka aturan asalnya orang yang dolim tadi akan mentransfer kebaikan kepada orang yang didolimi. Kalau itu masih kurang, maka dosa yang terdolimi akan ditransfer, diberikan kepada orang yang mendolimi. Ini yang pertama. Kalau keadaannya itu yang satu dolim, yang satu didolimi. Kemudian keadaan yang kedua, kemungkinan yang kedua, kedua-duanya sama-sama dolim. Misalnya kedua-duanya saling memukul satu sama lain, atau salah satunya atau dua-duanya saling berebut harta, ya. Yang satu melakukan, yang satunya pun juga melakukan seperti itu. Atau bertikai di antara dua orang yang mungkin berserikat dalam suatu hal, ya. Maka ada dua kemungkinan ketika keadaannya seperti ini. Yang pertama, jika nilai kedolimannya sama, maka impas. Jika nilai kedolimannya sama. Adapun yang kedua, jika salah satu nilai kedolimannya itu lebih besar, maka dia mentransfer pahala kepada orang yang dia dolimi. Dan kedua kemungkinan ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qa'ada baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna li mamlukina yukadzibunani wa yakhununani wa yaksunani wa astumuhum wa adribuhum fa kaifa ana minhum. Qala yusabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyahum. Fa in kana iqabuka iyahum bi qadri dzunubihim kana kafafan la laka wa la alaika
wa in kana iqabuka iyahum duna dunubihim kana fadlan laka wa in kana iqabuka iyahum fauqa dunubihim uktusab lahum minkal fadlu. Qala fatanahhar rajulu faja'ala yabki wa yahtifu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma taqra'u kitaballah wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tutlamu nafsun syai'a wa in kana misqal. Al-ayah. Faqala ar-rajul wallahi ya Rasulullah ma ajidu li walahum syai'an khairan min mufaraqatihim ushiduka annahum ahrarun kullahum. Jadi disebutkan bahwasanya seseorang duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki 2 orang budak. Mereka mendustai dan mengkhianatiku. Mereka juga membangkang terhadap perintahku. Lalu saya memaki dan saya memukul mereka. Apakah saya berdosa kepada mereka? Maka beliau menjawab, pengkhianatan, pembangkangan dan kedustaan mereka terhadapmu, juga hukumanmu atas mereka, semua itu ada perhitungannya. Jika hukumanmu sebanding dengan kesalahan mereka, maka impaslah urusanmu dengannya. Tapi jika hukumanmu lebih ringan dibanding kesalahan mereka, maka kamu mendapat keutamaan. Namun jika hukuman yang kamu timpakan kepada mereka lebih berat dibanding kesalahan mereka, maka merekalah yang akan mendapat keutamaan darimu sebagai kisos. Kemudian Aisyah berkata, lalu menyesallah lelaki itu. Kemudian dia menangis dan berteriak. Lantas Rasulullah bersabda, tidakkah engkau membaca firman Allah Ta'ala, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah seorang pun dirugikan barang sedikit pun. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi saya kecuali dengan memerdekakan mereka. Karena itu saksikanlah bahwa mereka semua saya merdekakan. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ini peristiwa yang terjadi kala itu. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa kedzaliman yang dibalas dengan kedzaliman itu bisa menjadikan balasannya lebih besar kedzalimannya, dan tentu ini sangat berbahaya ketika ada orang berbuat zalim kepada kita, kita membalas dengan kedzaliman. Tetapi ketika kedzaliman itu kita lakukan lebih besar, ya, maka ini membahayakan kita. Boleh nanti membalas, ya, tetapi jangan melebihi, ya. Ketika di dunia, ya, kalau ada orang yang memukul kita, boleh kita pukul, tapi jangan lebih dari pukulan dia. Kalau memaafkan, itu tentunya lebih utama, ya. Tapi kalau lebih, maka itu berbahaya. Maka yang terbaik ketika kita dizalimi itu adalah memaafkan. Itu yang lebih baik. Karena bagaimanapun tentu balasannya di akhirat itu lebih utama.
dan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan ada kerugian sama sekali pada waktu itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan ketika kisos itu terjadi di kalangan manusia, bagaimana cara kisos terhadap seorang mukmin yang dia berbuat zalim kepada orang kafir di dunia? Karena ini pun juga akan ada kisosnya. Maka sebagian ulama mereka menjelaskan perkara ini. Ketika ada seorang mukmin berbuat zalim kepada orang kafir di dunia, maka hendaknya dia segera meminta maaf kepada orang kafir tersebut sebelum dia atau orang kafir tersebut meninggal dunia, dan juga mendoakan agar dia mendapatkan hidayah. Kemudian sebagian dari mereka para ulama seperti Syekh Barok, dia mengatakan bahwa hendaknya seorang mukmin tersebut bersedekah atas nama orang kafir tersebut selama dia masih hidup. Karena siapa tahu hal itu berfaedah baginya di dunia, bisa menjadi sebab dia mendapat hidayah. Adapun jika dia orang kafir telah meninggal dunia, maka akan ada kisos. Hal ini sebagaimana di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Unais radhiyallahu an. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'sarun nasu yaumal qiyamah au qala al ibadu uratan ghurlan buhman. Qala qulna wa ma buhman? Qala laisa ma'ahum syai'un. Summa yunadihim bisautin yasma'uhu min bu'din kama yasma'uhu min qurbin. Anal malik anad dayyan wala yang bagi li ahadin min ahlin nar ayat khulan nara walahu inda ahadin min ahlil jannati haqqun hatta aqussahu minhu wala yang bagi li ahadin min ahlil jannati ayat khulal jannata wali ahadin min ahlin nari indahu haqqun hatta aqussahu minhu hatta latmatu. Qala qulna kaifa wa innama na'tillaha azza wa jalla uratan ghurlan buhman. Qala bil hasanati was sayyiati. Jadi di dalam hadis ini dikatakan bagaimana Abdullah bin Unais radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, atau bersabda dengan redaksi para hamba, dalam keadaan telanjang tanpa selai benang, ya, tidak berkhitan, dan dalam keadaan buhman. Lalu kami bertanya, apakah buhman itu? Maka beliau bersabda, tidak membawa sesuatu apapun. Lalu ada suara yang memanggil mereka dari dekat, aku adalah raja dan aku dayan. Dayan maksudnya pemberi pembalasan. Tidaklah patut bagi seorang penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka sedangkan dia mempunyai hak
atas seseorang dari penduduk surga sampai aku memberikan haknya. Juga tidaklah sepatutnya seseorang dari penduduk surga untuk masuk surga, sedangkan seseorang dari penduduk neraka mempunyai hak atas dirinya sampai aku memberikan haknya. Sampai satu tamparan sekalipun. Satu tamparan itu ada hitungannya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ini kisah yang terjadi kala itu pada hari kiamat kelak. Dan ini menguatkan terhadap sabda Nabi, ala man dolama muahidan awing taqasahu aw kallafahu fauqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bi ghairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Ketahuilah bahwa orang yang mendolimi orang kafir yang menjalin perjanjian dengan Islam atau mengurangi haknya atau membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil darinya sesuatu tanpa dia ridhoi, maka aku adalah orang yang akan mendebatnya pada hari kiamat. Ini keadilan betul-betul terjadi sekalipun kepada orang kafir. Betapa indahnya ajaran Islam, sehingga walaupun orang kafir pun tidak boleh untuk didolimi. Jadi bagaimana para penghuni neraka yang telah mengambil haknya dan para penghuni surga yang demikian juga yang mengambil haknya itu. Dan itu sebagai bentuk sekali lagi keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi atau muncul pertanyaan, apabila penghuni neraka itu nanti telah mengambil haknya dari penghuni surga atau sebaliknya, lantas apa yang terjadi kepada mereka masing-masing? Maka wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu apakah siksaan kepada penghuni neraka itu menjadi berkurang atau kenikmatan yang dirasakan penghuni surga itu juga berkurang. Akan tetapi kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sekali lagi maha adil. Meskipun tidak ada penjelasan secara detail tentang perkara ini, tapi semuanya akan ada balasannya. Kedoliman yang dilakukan itu ada balasannya. Kepada siapapun kedoliman itu dilakukan, baik itu kepada seorang mukmin, kepada orang-orang kafir, bahkan kepada hewan sekalipun, ya. Hewan itu, ya. Itu ada balasannya. Sehingga kita ingat seorang wanita yang dia diadab itu disebabkan dia berbuat zalim kepada seekor kucing. Jadi udhibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha nar la hiya at'amatha wala saqatha ithabasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khasasil ard, ya. Jadi ada seorang wanita disiksa disebabkan seekor kucing yang dikurungnya hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu masuk neraka karena dia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya dan tidak melepasnya sehingga dia dapat mencari makan di muka bumi itu, ya. Ini hadis riwayat
Bukhari dan juga Muslim. Jadi kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang itu ada balasannya. Sehingga bagaimana Rasulullah mengingatkan ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Berhati-hatilah dengan kedzaliman, karena kedzaliman itu akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Ya. Ini ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita sampaikan berkenaan dengan masalah kisos yang akan terjadi dan merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat kelak. Sebelum manusia nanti masuk ke dalam surga maupun masuk ke dalam neraka, sehingga bagaimana keadilan itu betul-betul ditegakkan. Tidak ada seorang pun sekecil apapun, ya, kedzaliman yang tidak terbalaskan. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada salah khilafnya, saya mohon maaf, ya. Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.